Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang hukum orang yang berzina, yang mencuri, dan membunuh dalam Islam. Zina merupakan sebuah perhubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan secara sah. Ada macam-macam zina dan contoh yang sangat merugikan. Macam-macam zina dan contohnya. 1. Zina alaman merupakan zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Contohnya, zina dilakukan dengan menggunakan panca indera itu seperti zina mata. 2. Zina muhsan merupakan perzinaan yang dilakukan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya, di mana salah satu dari mereka telah menikah dengan mahramnya. Contohnya, seorang suami yang menggauli janda desa dan seorang istri yang selingkuh dengan suami orang lain. 3. Zina ghairu muhsan merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya, mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran, namun melakukan perbuatan zina. Hukum berzina menurut Islam yaitu berbuat zina diharamkan, termasuk golongan dosa yang besar menurut Islam. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Al-Furqan ayat 68-69. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa la yajnun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhanna, yang artinya yakni akan dilipat gandakan azabnya untuk yang pada hari kiamat, dan dia akan kekal dan azab itu dalam keadaan terhina. Dalam ajaran Islam, hukuman untuk tindak pidana pencurian adalah potong tangan. Sebab Islam menganggap harta adalah salah satu hal yang harus dijaga. Karena itu, harus ada hukuman setimpal untuk masalah pencurian. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakimun. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahimun. Sadaqallahul azim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 5 surat 5 ayat 38-39. Dalam kasus pencurian ini, syariat Islam berusaha menjaga kepentingan orang banyak daripada menjaga kepentingan si pencuri. Memberi hukuman yang berat berupa memotong tangan, bertujuan membasmi sesuatu yang menjadikan kecemasan.
manusia pada harta mereka sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai cambuk untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan si pencuri yang hanya sesaat dan banyak menimbulkan kerusakan. Ini adalah hukuman yang setimpal yang penuh faedah dan hikmah. Bila seseorang mau berpikir, hukuman setimpal bukan berarti menzalimi si pelaku, tetapi ini merupakan keadilan dalam peraturan Allah Azza wa Jalla yang pasti baik bagi makhluknya. Karena hanya dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Bila hukuman ini dibiarkan diatur oleh seorang mujtahid atau seorang hakim atau kelompok tertentu, pasti akan menyebabkan saling bertentangan dan hasilnya tidak dapat dipastikan akan dapat mewujudkan suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh manusia. Sehingga merasa tenang dari kezaliman dan kekerasan orang lain, setimpalkah hukuman potong tangan dengan barang yang dicuri? Ibnu Jauzi rahimahullah dan Abdul Wahab Al-Maliki rahimahullah mengomentari beratnya hukuman yang diperlukan dalam had pencurian. Bila dibandingkan antara harta yang tidak seberapa dengan hukuman potong tangan yang harganya bisa jadi berlipat-lipat, mereka mengatakan ketika tangan tersebut dapat dijaga, maka ia adalah sesuatu yang berharga. Namun bila ia berkhianat, maka itu akan menjadi murah. Di antara faedah hukuman potong tangan, bila hukuman ini dilaksanakan, maka akan menghasilkan 4 hal. 1. Keimanan terhadap Islam baik dalam akidah, syariat, atau manhaj. 2. Terwujudnya syariat Allah Azza wa Jalla pada seluruh hukumnya, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. 3. Membuktikan faedah yang dihasilkan dari hukum hudud kepada akal dan kehidupan nyata. 4. Semangat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak daripada kebaikan perorangan. Syarat dilaksanakan hukuman pencurian. Hukum potong tangan bukanlah hukuman yang asal dilakukan tanpa ada kriteria tertentu. Namun ia adalah hukuman yang adil yang harus dipenuhi kriterianya, sehingga pelakunya benar-benar berhak untuk dipotong tangannya, supaya menghasilkan efek jera baginya dan bagi orang lain tanpa mengabaikan hak si pelakunya. Syarat yang harus dipenuhi dari pelaku pencurian itu sendiri antara lain: 1. Ia seorang yang mukallaf, berniat untuk mencuri, tidak terpaksa dalam mencuri, tidak dia dapati adanya hubungan antara pencuri dengan yang dicuri, dan tidak ada subhat dalam melakukan pencurian. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah seorang yang baligh dan berakal. 2. Tidak terpaksa, bukan seorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melaksanakan pencurian dengan ancaman yang membahayakan nyawanya. 3. Tidak didapat adanya hubungan kekerabatan. Di sini pengertiannya adalah harta yang dicuri bukan harta anaknya sendiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu dan harta kamu adalah milik bapak kamu, atau harta bapak atau orang tuanya sendiri menurut pendapat mayoritas para ulama, karena anaknya adalah bagian dari orang yang akan mewarisi hartanya dan ia masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepadanya, atau dari harta suaminya atau istrinya. Adapun hubungan keluarga atau kekerabatan yang lainnya maka tidak ada pengaruhnya. 4. Tidak ada subhat dalam melakukan pencurian. Maksudnya adalah tidak dalam kondisi terpaksa dalam melakukannya. Misalnya ia lapar, sangat membutuhkannya harta dan sebagainya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata ini adalah subhat yang kuat yang dapat memalingkan hukum had karena ia sangat membutuhkannya. Ini adalah alasan yang lebih kuat dibandingkan dengan subhat yang disebutkan oleh banyak para ulama. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja tanpa hak atau tidak dibenarkan oleh syariat, maka balasannya adalah ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Allah murka kepadanya dan dijauhkan dari rahmatnya, serta disediakan baginya azab yang sangat besar karena ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Pada dasarnya, tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan pembunuhan. Sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik lagi. Begitu pula dengan doktrin dari agama Islam. Sejak awal penurunannya, sudah ditegaskan bahwa Islam mengemban visi kerahmatan. Hal tersebut tertulis dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Sehingga hampir tidak ditemukan pembenaran kejahatan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, bila ada sekelompok orang melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Islam, ketahuilah bahwa yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan filosofi Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض lamusrifun. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Ronald Ardi Saputra, perwakilan dari kelompok 10. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih dari Bapak dosen pengampu